Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita, dan salam dan salawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah untuk memenuhi tugas dari Ibu Hayuni SE MAK. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gunardi dengan NIM 10573111732. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari matkul matematika yang pertama yaitu bunga sederhana. Dan materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Oke, melanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai bunga sederhana. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu uang. Uang adalah alat pertukaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia pasti membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sesuatu atau membayar utang, kita dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain, seperti contohnya kepada saudara, kepada kawan, kepada tetangga, rentenir, bahkan lembaga keuangan sekaligus. Lembaga keuangan yang dimaksud yang pertama yaitu bank, non-bank, pegadaian, koperasi, dan lain sebagainya. Ada suatu kasus ketika kita ingin dihadapkan kepada pilihan, yaitu seandainya Anda dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima sejumlah uang, misalkan nilai nominalnya sebesar 1 juta rupiah hari ini, atau menerima uang sejumlah 1 juta rupiah tetapi 6 bulan lagi dengan tingkat kepastian yang sama. Pertanyaannya, mana yang akan Anda pilih? Hampir pasti Anda akan memilih menerima uang sebesar 1 juta rupiah pada hari ini daripada menerima 6 bulan lagi. Pertanyaan kedua yang muncul adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Ada yang menjawab, karena kalau menerima pada hari ini sifatnya pasti, sedangkan apabila
menerimanya 6 bulan lagi adalah tidak pasti. Ini tentunya bukan jawaban yang diharapkan. Untuk menghindari jawaban ini, dalam pilihan di atas disebutkan bahwa kedua pilihan tersebut memiliki tingkat kepastian yang sama. Mereka yang pernah belajar ekonomi ataupun keuangan akan dengan mudah memberikan alasannya, karena adanya faktor bunga akibat perbedaan waktu atau istilah yang sering digunakan adalah nilai waktu dari uang atau bisa dikatakan dengan time value of money. Dengan asumsi manusia adalah makhluk rasional, pilihan yang harus diambil adalah menerima uang sebesar 1 juta rupiah pada hari ini dibandingkan dengan menerimanya 6 bulan lagi. Itu dikarenakan menerima 1 juta rupiah hari ini akan memberikan bunga selama 6 bulan yang besarnya tergantung tingkat bunga, sehingga bernilai lebih dari 1 juta rupiah. Pada saat itu, atau pendekatan nilai masa depan atau future value. Kita juga bisa menggunakan pendekatan nilai sekarang atau bisa disebut dengan present value, yaitu dengan menghitung nilai hari ini dari uang senilai 1 juta rupiah pada hari ini. Kedua pendekatan ini harus memberikan keputusan yang sama. Oke, melanjutkan contoh pertama kita. Jadi berapa uang 1 juta rupiah itu 6 bulan lagi? Akan dapat ditentukan jika diberikan tingkat bunga dan tambahan informasi mengenai apakah tingkat bunga yang dipergunakan tersebut adalah bunga sederhana, simple interest, atau kita singkat sebagai SI, atau bunga majemuk compound interest atau CI, apabila menggunakan bunga majemuk kita masih
memerlukan informasi mengenai periode compound atau periode perhitungan bunga. Apabila kita menggunakan konsep bunga sederhana, besarnya bunga dihitung dari nilai pokok awal atau prinsipal dikalikan dengan tingkat bunga atau disebut interest rate, dan waktu atau disebut time. Perhitungan bunga ini dapat dilakukan satu kali saja, yaitu pada akhir periode atau pada tanggal pelunasan. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu SI sama dengan PRT dengan SI yaitu simple present atau bunga sederhana, P sama dengan principal atau pokok, R sama dengan interest rate atau PA tingkat bunga per tahun, T tersebut adalah time atau dikenal dengan waktu dalam tahun. Karena satuan T adalah tahun, maka jika waktu T diberikan dalam bulan, maka kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan jumlah bulan, yaitu jumlah bulan 12, sedangkan jika T diberikan dalam hari, akan ada dua metode dalam menentukan nilai T, yaitu 1. Bunga tepat atau exact interest method atau SIA dengan T sama dengan jumlah hari 365. 2. Bunga biasa atau bisa kita sebut dengan ordinary interest method atau dengan T sama dengan 365. 3. Bunga bankers rule dengan T sama dengan jumlah hari 365. Sementara itu, untuk bunga majemuk compound interest atau CI, perhitungan bunga ini dapat dilakukan berulang kali, bukan hanya sekali, yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Baik, kita akan membahas rumusnya, yaitu CI sama dengan P dalam kurung 1 tambah R, T dikurang 1, berbeda dengan rumus bunga sederhana. Fungsi tingkat bunga dalam majemuk merupakan fungsi eksponensial. Hal ini karena dalam konsep bunga majemuk, bunga yang dihasilkan dibungakan kembali atau menjadi pokok investasi pada periode selanjutnya. Hitunglah bunga tepat, bunga bankers rule, dan bunga biasa dalam sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan bunga 8% penyelesaian.
P sama dengan 20 juta rupiah dengan R sama dengan 8% atau 0,08 T sama dengan 89 hari. Jumlah hari aktual digunakan untuk perhitungan bunga tepat dan Bankers Rule. SI sama dengan PRT. Bunga tepat sama dengan 20 juta. 20 juta kita kalikan dengan persentasenya itu 0,08 dikali 89 per 365. Maka kita akan menemukan hasil 136,99. Banker Rule sama dengan 20 juta dikalikan 0,08 kali 89 per 360 sama dengan 395,555,5. Jumlah hari untuk bunga biasa yaitu jumlah hari sama dengan 360, buka kurung Y dikurang Y1 tutup kurung tambah 30, buka kurung M2 dikurang M1 tutup kurung tambah D2 dikurang D1 tutup kurung. 360 dikurang 217 dikurang 217 tambah 30, buka kurung 3 kurang 1 tambah 30, 1 kurang 1 sama dengan 90. Bunga biasa sama dengan 20 juta kali 0,08 kali 90 per 360 sama dengan 400 juta. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menghitung jumlah hari antara tanggal kalender. Metode pertama adalah dengan menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian dijumlahkan semuanya. Yang kedua, kita membahas tentang tingkat diskon dan diskon tunai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata diskon. Banyak barang dijual dengan harga diskon untuk menarik minat pembeli. Untuk mendorong pembayaran lebih cepat, penjual juga tidak jarang menawarkan diskon tunai kepada para pembeli kreditnya untuk pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo. Selain itu, tingkat diskon pun digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Potongan bunga di muka ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang dikenakan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran bunga yang dilakukan di akhir periode. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas faktor diskon atau pendiskontoan dengan bunga sederhana, yaitu proses menghitung P dengan diberikan S, R, dan T, selisih S dikurang P, atau D disebut diskon sederhana, simple diskon, atau diskon bank atau bank diskon pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, dalam buku ini, simple diskon atau bank diskon disebut diskon sederhana atau diskon bank atau bank diskon pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, dalam buku ini, simple discount atau
bank diskon disebut diskon sederhana. Oke, pada selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang wesel. Apa sih wesel? Wesel atau biasa kita sebut dengan promissory notes adalah janji tertulis seorang debitor yang disebut pembuat wesel untuk membayar kepada atas dasar perintah dari kreditor atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga pada tingkat tertentu. Promissory notes sering disingkat dengan pro notes atau P notes. Promissory notes yang mengandung bunga disebut wesel berbunga atau interest bearing notes. Sedangkan ada juga yang tidak berbunga, itu bisa kita sebut dengan non interest bearing notes. Dalam akuntansi, promissory notes juga disebut wesel tagih, notes receivable untuk yang menerima dan wesel bayar, notes payable untuk yang membuat. Berikut ini adalah sebuah contoh yang paling sederhana dari wesel berbunga dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah. Tanggal penerbitan wesel tersebut adalah 1 Juli 2005 dan jatuh tempo dalam 60 hari atau tanggal 30 Agustus 2005 dengan bunga 11%. Nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar 100 juta rupiah. Dikurang X tambah 1 tambah 0,11 buka kurung 60 per 365 hasilnya sama dengan 100.808.219,20. Sebuah wesel dapat dijual satu kali atau berulang sebelum jatuh temponya. Setiap pembeli menghitung diskon pada tanggal penjualan hingga tanggal jatuh tempo menggunakan tingkat diskonnya. Nilai jatuh tempo dikurang diskon adalah nilai yang akan diterima penjual untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat. Produsen dan pedagang grosir menawarkan potongan tunai untuk pembayaran jauh sebelum jatuh tempo. Besarnya potongan dan syaratnya biasanya dinyatakan dalam term kredit, dalam term kredit atau credit terms seperti 2/10 N30 yang artinya diskon tunai atau potongan tunai disebut dengan cash discount. Diskon akan diberikan sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan kurang atau pas dari 10 hari. Jika lewat dari itu atau batasnya 30 hari, maka akan membayar sesuai dengan hutang yang telah dilakukan. Pembeli yang akan memanfaatkan potongan tunai pada prakteknya akan menerima potongan atau bunga di muka dalam bentuk diskon tunai. Tingkat bunga yang efektif yang didapatkan dengan cara ini biasanya sangat tinggi. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Agung Winardi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.